Shalom Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Minggu pertama di bulan Juli, tepatnya 3 Juli tahun 2022. Diberkatilah hidup kita di hari yang luar biasa ini, karena kita akan kembali berjumpa dalam ibadah di rumah Tuhan. Amin. Namun tetap gereja kita masih terus mewadahi jemaat Tuhan yang memang harus beribadah secara online karena kondisi fisik dan kesehatan saudara, serta mungkin ada alasan-alasan urgen lainnya. Percayalah, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya atas kita saat kita memuji dan menyembah-Nya, dan saat Tuhan akan bicara kepada kita lewat firman yang dibentangkan untuk kita. Terlebih seperti biasa, minggu pertama setiap bulannya kita akan sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Persiapkanlah diri saudara sebaik mungkin dan bawalah hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Baiklah, saat ini izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada hampir di penghujung pembacaan kitab Yesaya, yaitu pasal yang ke-65, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Judul perenungan kita pagi hari ini, Damai Sejahtera dari Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesaya menubuatkan tentang kehidupan damai yang akan meliputi seluruh ciptaan. Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Yerusalem yang penuh sorak-sorai dan penduduk yang girang sehingga tiada lagi tangisan. Yerusalem baru menjadi tempat bagi orang yang sehat, berumur panjang, makmur, yang mana ini semua menandakan berkat dan kehadiran Allah. Nubuat Nabi Yesaya dalam firman Allah hari ini dapat dipahami sebagai penyataan janji Allah yang menumbuhkan pengharapan umatnya. Nubuat tersebut juga dapat dipahami sebagai pernyataan kehendak Allah agar manusia terus mengupayakan damai sejahtera. Selain itu, nubuat tersebut dipahami sebagai penanda berkat dan kehadiran Allah dalam sejarah kehidupan manusia dan dunia ini. Tampaknya, Allah memiliki rencana masa depan yang baru agar manusia hidup sehat, berumur panjang, dan makmur. Bila orang hidup sehat dan makmur, ia akan merasakan kedamaian. Ini berdampak positif untuk memperpanjang usianya tentunya. Dengan demikian, perlu ada upaya-upaya peningkatan kualitas hidup yang sejalan dengan rencana Allah bagi dunia ini. Upaya peningkatan kualitas hidup yang dimaksud dalam perenungan ini, perilaku hidup bersih dan sehat yang dimaknai secara menyeluruh dalam dimensi jasmani, rohani, dan sosial. Setiap orang perlu menyadari kebutuhan kesehatan jasmani, kebutuhan kesehatan rohani, dan juga kebutuhan kesehatan sosial. Kesadaran terhadap hal ini tentu akan menghasilkan relasi yang sehat dengan diri sendiri, dengan sesama, pun dengan alam ciptaan Tuhan. Terlebih, memiliki relasi dan kesadaran yang baik dengan Tuhan. Yang kedua yang perlu diupayakan dalam peningkatan kualitas kehidupan adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan hidup lainnya. Hidup damai dan sejahtera tentu merupakan dambaan semua orang. Amin. Kita meyakini Allah yang menjadi sumber damai sejahtera tentu akan menepati janjinya. Kita perlu bertekad mewujudkan damai di dunia pada masa kini, tentu juga masa depan. Kita memohon kiranya Allah berkenan memberi kekuatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kita kesehatan, dan memberikan kita hikmat, supaya kita dapat menjalani hari-hari kita sampai pada waktunya Tuhan mewujudkan semua hal yang telah dijanjikannya dalam hidup kita. Amin. Secara khusus jika kita akan beribadah hari ini, biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan kita rasakan dalam hadirat Allah saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena damai sejahtera yang sama akan diberikannya pula kepada kita ketika kita bersamanya di dalam kekekalan. Biarlah kiranya ketika kita memuji dan memuliakan Allah, hadirat Allah yang begitu kuat, yang akan menjamah kita, yang akan mengubahkan kita, memperbarui hidup kita, terjadi. Dan ketika firman-Nya akan dibentangkan bagi kita, firman itu juga pasti akan mendatangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Karena Dia sendiri yang akan berbicara bagi kita. Diberkatilah kiranya seluruh sidang jemaat Tuhan yang setelah ini akan bersiap-siap untuk menuju rumah Tuhan. Perjalanan saudara
akan ditolong oleh Tuhan sampai di rumah Tuhan dengan baik. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang harus beribadah di rumah, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Layaknya seperti saudara akan beribadah di gereja atau di rumah Tuhan. Diurapilah seluruh sidang jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dan apa yang dijanjikannya kepada kita, yaitu bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat berhasil, dan itu terjadi bagi kita. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita semua, terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.